Nggak usah bandingin Indonesia jauh-jauh dengan negara maju lainnya, yaitu misalnya negara negara berkembang mungkin ya, atau negara maju lah, misalnya kayak Jepang, Amerika, atau lain-lainnya. Kita sandingin aja dengan Malaysia ini, aduh, kayaknya ketinggalan jauh nggak sih? Jauh banget apa ya? Waduh. Nah ini ada akun Instagram saya beritahu.id ini yang ngebandingin pajak kendaraan mobil ya, antara Indonesia dan Malaysia. Waduh, waduh, waduh. Gimana nih yang punya mobil? Siap-siap menerima fakta ini gitu ya. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Nah, kita reaction bersama dari Instagram saya beritahu.id. Nah, ini pajak kendaraan Malaysia versus Indonesia. Ini dia memberikan contoh mobil Avanza 1,5L. Pajak tahunan Avanza di Malaysia ini 330 ribu rupiah atau sekitar 100 ringgit Malaysia. Sedangkan pajak tahunan Avanza jenis yang sama di Indonesia ini 4 juta. 4 juta. Ya Allah, jauh banget dari 300 ribu di Malaysia sama 4 juta tuh. Wow, wow, wow. Berapa ratus ringgit ya kalau 4 juta itu? 300 ringgitan enggak lah ya? Kayak 300 ringgit Malaysia. Lebih dah. Berapa ya? Ya pokoknya lebih banyak. Terus tidak ada perpanjangan 5 tahunan. Terus kalau di Indonesia ini wajib perpanjangan 5 tahunan. Di Malaysia ini biaya balik nama kendaraan ya ini hanya Rp7.000 atau cuma 2 ringgit Malaysia. Wah. Sekitar itu ya, 2 ringgit Malaysia. Nah, kalau di Indonesia biaya balik namanya 300.000 sampai 500.000 rupiah atau sekitar 100 sampai 150 ringgit Malaysia. Dan tidak ada mutasi daerah kalau di Malaysia. Wow. Bayangin kan, tahu kan gaji orang Malaysia itu lebih tinggi dari di Indonesia, tapi pajak buat kendaraannya tuh lebih murah. Sedangkan Indonesia gajinya lebih kecil, tapi pajak kendaraannya lebih mahal gitu ya. Lebih mahal. Langsung aja kita bacain komentar-komentar dari warganet ya pastinya gitu ya, terkait dengan ini ya dijajah negara sendiri gitu kan ya. Keren loh masyarakat Indonesia gaji kecil tapi bisa bayar pajak gede. Wah, ini ada yang mengapresiasi. Kalau Luhut tahu kita protes kebijakan begini pasti disuruh pindah, bukannya memperbaiki malah emosi. Namanya juga aki-aki. Wah, parah ini netizennya. Sepi ya kalau bahas kelebihan Malaysia. Di kita kalau pajaknya kecil, pejabatnya nggak bisa hedon gitu ya. Betul sih, saya kaget pas ke Malaysia, pajak mobil sekelas Agia dan Alia cuma 250.000 per tahun. Terus harga BBM cuma 8.000 per liter. Negara kita sudah mahal tapi tetap rugi dan banyak hutang gitu ya. Pajak kecil tapi jalanan lebih bagus. Jadi pajak kita kemana? Ya betul, buat beli Rubicon. Waduh, kok bisa sih pajak kecil tapi rakyatnya makmur, nggak kayak di titik-titik itu sendiri ya. Di sana jalanannya bagus, di sini banyak lubang. Bener kata teman, kalau pindah negara tapi masih cinta Indonesia, nggak usah jauh-jauh ke Eropa atau Amerika, cukup ke Malaysia aja. Iklimnya sama, suasananya sama, cuma lebih bersih dan nyaman. Jadi kalau kangen kampung, bisa dekat ke Indonesia. Pajaknya rendah, tapi harga mobilnya besar. Karena itu beli mobil mikir dulu, hasilnya kemacetan begitu parah. Orang Indo harga mobil murah, mindsetnya beli dulu, makanya macetnya amburadul. Hidup 30 tahun sampai sekarang saya nggak bisa temuin kelebihan Konoha sama negara tetangga, nggak usah negara yang jauh. Malaysia 2025 negara maju, Indonesia makin sibuk memiskinkan rakyatnya. Simpel aja, di Malaysia tidak ada tukang parkir liar. Keren Malaysia. Jangan dibandingkan dengan Malaysia, Min. Tidak imbang, sudah jelas kita tertinggal jauh dari mereka ya. Gue bilang juga apa, menangnya kita cuma punya gado-gado sama cireng aja gitu ya. Kalau disepil harga BBM-nya dijamin makin miris dah. Belum lagi Konoha dapat bonus oplosan gitu ya. Pajaknya besar sekali, kemana uangnya ya gitu ya. Pajaknya Konoha ya mas ya. Mutasi plus balik nama mobil 7 juta kalau jalan sendiri. Kalau pakai ordal 10 jutaan. Waduh, ini di mana nih, di Indonesia ya? BBM murah, fasilitas publik bagus. Itulah Malaysia ya. Mantap Malaysia. Masih belum nemuin alasan kenapa kendaraan bermotor pajaknya tetap gak ada penurunan. Harusnya tiap tahun atau berkala turun seiring dengan usia kendaraan. Pemerintah Malaysia, kalau Malaysia outsource buat ngurus Indonesia gimana guys? Keren tetangga gitu. Udah pajak banyak tapi rakyat nggak makmur-makmur, bahkan banyak yang kategori miskin. Kerja di Malaysia saya pun minder dengan kemajuan di sana.
Indonesia terlalu euforia unggul di sepak bola padahal masih sama-sama low rank. Sementara Malaysia hampir unggul di segala aspek gitu ya. Malaysia hebat. Kita rakyat bayar-bayar terus, nggak pakai nego tapi malah negara ngutang terus gitu ya. Itu tadi ya komentar dari warga-warga plus 62 gitu ya, yang ya pastinya gimana ya gitu ya. Kok bisa? Ini gue juga bingung, pajak kita gede banget, gaji kita kecil banget. Malaysia gajinya gede banget tapi pajaknya kecil banget. Ini kendaraan ya, belum fasilitas-fasilitas buat yang rakyat yang lainnya. Aduh, mau ngebandingin dengan negara yang mana gitu. Dengan Malaysia aja kita udah kalah jauh gitu ya, padahal merdekanya duluan kita bos gitu. Kalau menurut Positive People ini baiknya gimana, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow juga tadi saya beritahu ID ya Instagram. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.